Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh insya Allah memberkahi ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Habibana wa Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, Guru SDM Sinuwang yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena di tengah kesibukan telah menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1 dari 4 budaya positif. Tujuan diseminasi modul 1 4 budaya positif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai budaya positif. Yang kedua adalah sebagai tugas untuk melakukan aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah masing-masing, dan yang ketiga adalah untuk melakukan kerjasama menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu, budaya positif itu tidak akan dapat berjalan apabila hanya satu atau dua orang guru saja yang melaksanakannya. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja sama, saling mendukung untuk menciptakan budaya positif. Saya berdiri di sini bukan karena saya bisa Bapak Ibu, tapi kita akan sharing dan belajar bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan dukungan dan tauladan dari seorang guru. Tanggung jawab, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, di mana seluruh warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan baik sehingga menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan dari karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah membentuk budaya positif. Selanjutnya, konsep utama budaya positif
budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Tadi itu disiplin dengan hukuman seperti itu. Arti disiplin sebenarnya adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab dan meminta orang lain. Berarti dan muncul dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang ditemukan oleh William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Wilson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti ketika kita menggunakan nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Keamanan. Tapi kan kita kalau kita kan menggunakan helm untuk apa? Supaya tidak mengatur terus supaya tidak ditilang polisi lah seperti itu. Padahal nilai kebajikan yang paling utamanya adalah keamanan. Seperti juga mencuci
konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Contoh hukum guru menghukum murid untuk menghormati bendera. Guru marah dan murid jadi takut, itu adalah contoh hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru mau memberikan konsekuensi mengerjakan PR, tapi tidak mengerjakannya. Jadi waktu istirahat digunakan untuk mengerjakan PR, jadi 2 kali kita. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan, karena memang sudah ada sebelumnya udah tahu kalau misalnya tidak mengerjakan PR berarti harus mengerjakan PR 2 kali kita. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan
juga perlu memberi tanda tangan. Letakkan poster terlihat oleh semua murid dan guru. Kemudian lihat bersama poster kontrak keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Artinya lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Seperti itu. Di sini saya ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas 4. Yang pertama saya itu menanyakan dulu tadi tentang kelas dan kelasnya seperti apa yang buat anak-anak nyaman. Setelah itu anak-anak menyimpan menulis di sticky note apa yang mereka impikan. Kemudian anak-anak menempel di papan tulis, dan setelah itu saya pun kita meyakinkan kembali tentang impian mereka. Setelah itu barulah membentuk sesuatu menjadi kesepakatan kelas. Dan kalau kemarin itu saya menggunakan cap jempol, ya cap jempol. Kebutuhan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan, fun, dan kelima, kekuasaan keuangan. Di sini kita lihat juga kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman jika anak merasa lemah? Bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman apabila misalnya rumahnya tergenang? Seperti itu. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak akan, kalau itu makan apa ya, ingin campur gitu ya, atau biasa berhati. Iya, ingin diperhatikan langsung. Ibu, aku punya ini, misalnya. Ibu, aku punya bando, aku punya ini. Pokoknya seperti itu, ibu. Pasti kalau di kelas bawah itu pasti anak-anak seperti itu ya. Iya. Nyuruh sampai nyuruh, Bu. Bagaimana anak menyuruhnya, Bu? Gini Bu, kayak gini Sampai seperti itu. Itu untuk sering gitu kan. Soalnya dia tuh nggak jajan, misalnya jajan apa itu yang plastik gitu. Ya susah dia nyuruh ke guru. tapi ada kalanya. Tapi nggak Ibu cantik. Iya, emang sih. Misalkan ada selain guru juga nggak semuanya anak guru. Tapi ya seperti tadi menemukan anak-anak dari segala aman, wangi gitu kan ya. Ya sampai-sampai ya mencium gitu sama kita seperti itu. Mungkin kalau kita melihat, ya kebutuhan anak itu adalah kasih. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas
Apa yang akan pertama kali Ibu lakukan apa? Dari pagi dulu. Pagi dulu. Ditanya, ya kan? Kenapa kamu tes seperti ini? Bukan BK. Jadi ditanya baik-baik. Jadi hanya jawab antara guru dan siswa. Iya, kalau mencari sebab akibatnya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Latar belakang dia seperti itu, gimana? Iya, sehingga kita bisa melaksanakan tindakan seperti apa untuk Iya, sambil itu juga bukan hanya kita memanggil anak juga, kalau misalkan kita udah tanya jawab sama anak tersebut, alangkah baiknya juga kita harus bekerjasama dengan orang tuanya juga. Jadi ada kelanjutannya supaya nanti ke depannya kita menentukan apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi. Betul sekali Ibu. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, seperti yang tadi Ibu Ella katakan. Mencari tahu dulu kebutuhan Agus itu apa sih, sehingga kita bisa melakukan tindakan selanjutnya seperti itu. Di sini Agus apa dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya apa Bapak Ibu di sini? Tadi 5 dasar kebutuhan teh apa saja ya Bapak Ibu? Kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, apa lagi? Penguasaan, dan kasih sayang. Kalau misalnya ini Agus apa dan orang tuanya tidak membawakannya makan makanan siang, berarti bertahan. Teman Agus jadi perhatian sama Agus, berarti itu apa? Kemungkinan besar ada juga di itu ada rasa takut yang kedua itu kata ibu mah ya di samping dia artinya penguasaan juga itu bisa jadi rasa penguasaan anak tersebut jadi memperhatikan dia gitu kan. Berarti kebutuhannya apa? Pengakuan kasih sayang. Kasih sayang. Terus yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memiliki keinginan. Ini apa Bapak Ibu penguasaan yang dibutuhkan? Penguasaan yang dibutuhkan. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Ya, kebutuhannya apa ini Bapak Ibu? Pilihan mana? Tadi apa Bapak? Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebahagiaan. Penguasaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Penguasaan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini apa? Kebebasan. Kebebasannya ingin memilih bekalnya jangan itu Ada aja. yang lebih dari Iya. gitu kan. Berarti Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti itu Senang. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira kita termasuk Saya mau pilih kemana aja
salah. Kemudian teman, guru menggunakan kalimat persuasi untuk mengontrol murid. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Ayo bantulah dari ibu atau misalnya dari bapak. Kemudian ayo tidak bantuan bapak selama ini, sama seperti itu. Nolong. Iya seperti itu. Mungkin kita juga kadang Kadang-kadang seperti itu ya ya. kadang ada yang Dari siapa kerjanya gitu deh saya. ya Iya, aku suka-suka aja. Iya, amun bisa seueur, berarti kaset. Amun bisa jadi gorengan. nah itu apa sih kontrol sebenarnya Gitu. kalau itu apa ya kalau itu Ya, mungkin karena temanya teman. Dan kadang-kadang memang ada kesalahan sedikit kita tuh suka nyuruh dia. Itu perasaan teh suka nyuruh ke anak, ya. Padahal kita udah taruh dalam pembelajaran di situ kalau dilihat, oh ya, sekerjakan saya, kan tadi udah ibu katakan, gitu kan. Kalau kamu pengen cepat pulang, itu rata-rata pengen pulang dulu kan. Kerjakan tugas kalian dengan baik, ya bu, nambah, gitu. Di antaranya ini bapak kita sebagai teman itu untuk memberisikan agar anak itu tidak merasa terbebani. Nah, tidak bisa masalah, gitu kan. Kapan tegak kaku, pelajaran itu cepat masuk, dia nggak malu lagi kembali, belum bisa. Nah, kalau dia merasa takut, oh susah. Tuh itu ada sih kelebihan dan kekurangannya kalau soal kamu. tapi ada batasnya kan Bu. Cuma ada kelemahan yang sok satu tak. Nah, itu yang dikhawatirkannya ada batas seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Udah rata-rata disamakan kalau nanti kurang di bawah kurang. Sampai ngelendean. Ya soal ada apa? Soal ngayang nih. Ngayang gini nah, ngayang kayak gitu. Ya, nah kita aja balik lah. Ya, tapi itu kurang baik ya. Kurang baik juga sih. Jadi budaknya wangi. Ya. Harus Kita dibatasi. sih memberikan apa? Kebebasan dia. Pepatah gitu, tendensinya gitu, anu, gitu. Kalau kamu bisa membedakan mana teman kamu yang beda usia dengan yang sama dengan seorang guru sama orang tua gitu. Selanjutnya itu tadi posisi sebagai teman. Sekarang posisi sebagai pemantau. Tahu. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Guru menggunakan data, catatan, penghitungan yang digunakan sebagai bukti atas diri seseorang. Guru mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Peraturannya apa? Seperti itu. Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ada sebagai pemantau. Kemudian manajer. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Guru menggunakan restitusi untuk mengajak keadaan murid, menganalisis kebutuhan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi, ketika sudah melakukan kesepakatan kelas, kita bisa bertanya kepada murid apa yang sudah kita yakini, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, itu manajer. Jadi kita tidak langsung Memberikan dukungan. ya seperti itu, Jadi tetapi cukup anak melihat kepada konsekuensi yang sudah dibuat. ya Kembali lagi ke kembali kepada kelas kelas tadi. Keyakinan. yang kita kelas itu manajer. Semoga kita bisa menjadi seorang manajer yang baik. Amin. Harus Harus. Di sini ada kasus pada hari Senin Bu Nunung tidak masuk sekolah. Bu Nunung
posisi kontrol itu Silvi itu sebagai teman itu bapak Di situ. tolong. Nah, tolong bantu ibu ya. Ya, bilang bapak ini. Atau yang di situ tuh mana tadi satu lagi. Ayolah, ayolah. Ayolah. Nah, nah itu. Itu adalah posisi kontrolnya sebagai Teman. Selanjutnya kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang panas sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita dengan kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Selanjutnya, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya lagi kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu terus bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan mengulangi, yang mengajar saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam saja, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengganggu karena menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersaudara kembali. Posisi kontrol di sini Manajer. sebagai manajer. Kenapa sampai sini Ya manajer? karena kan dari kejadian pertama tadi Bu Suti udah menegur gimana kenapa terjadi seperti itu, terus menanyakan harus bagaimana untuk mengatasinya, kan? Mencarikan solusinya sampai terakhir dia yang berbuat salahnya pun menyetujui untuk memperbaiki baju temannya tadi dan berakhir dengan cerita yang bagus ya, seperti bermain lagi sama temennya akur deui mun teh mah. Iya. Nah, jadi posisi Bu Suti itu bagus kan sebagai manajernya. Iya, Bu Suti sudah berperilaku sebagai
3 tahapan ya Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu, bagian dari menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap pelakunya berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Terus yang ketiga, mengerti kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Terus mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu adalah tahapan dari menanyakan keyakinan. Di sini contoh tahapan segitiga restitusi. Biasanya dalam menstabilkan identitas, kita pasti bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu menstabilkan identitas. Iya, betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bahkan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Berarti kembali menanyakan kesepakatan kelasnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus kamu menjadi orang seperti apa. Jadi kalau kita di sekolah mendapatkan ada kasus pertengkaran seperti itu, kita tidak melakukan ini ya Bu, Bapak tidak melakukan, karena kita juga baru, saya juga ya, terutama saya baru mengetahui segitiga restitusi ini. Kalau kita ada permasalahan anak-anak di sekolah itu, kita langsung iya hukuman marah. Harus Iya. mengidentifikasilah. Ya harusnya seperti itu. Harusnya kita mengacu pada tahapan segitiga restitusi sehingga kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah ya Bapak Ibu, di kelas kita. Ini contoh tahapan segitiga restitusi ketika ini adalah kasusnya Wijan itu tidak piket, ditegur oleh Ila, sehingga mereka bercekcok, adu mulut seperti itu. Ini saya sedang merestitusi ke Ila dan Wijan. Soalnya kedengaran. Oh enggak, kedengaran. Dari apa? Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaiannya ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
kalian tempel di apa? Lilin. Kalian bagikan lilin ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indra Nurul Hikmat dari kelas 4 SDN Cimamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nurnilawanti dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Rijana Arayan, saya berasal dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Najma Humaira dari kelas 4. Senang sekali, Bu. Senang sekali, Bu. Saya sangat senang sekali. Seru, Bu. Penting. Penting. Penting sekali. Sangat penting, Bu. Agar pada saat pembelajaran selalu tertib. Karena bisa menjadi lebih nyaman dan tertib saat belajar. Agar kelas selalu tertib setiap saat.